Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan ta'lim kita kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan faedah tentang makna tasawuf. Kemudian beliau pengarang melanjutkan, idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmala fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabba'anna wa tabi'an la ta'dila. Artinya, tidak ada dalil petunjuk atas jalan yang menyampaikan kepada Allah kecuali mengikuti Rasul yang sempurna pada keadaan beliau, yang sempurna pada perbuatan beliau, yang sempurna pada perkataan beliau. Maka telitilah dan ikutilah, jangan engkau menyimpang daripadanya. Maksudnya apa? Ini adalah alasan akan kewajiban kita memelihara daripada sunnah-sunnah, memelihara dari adab-adab yang warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud dari bait kasidah yang telah saya sebutkan ini adalah kewajiban bagi kita untuk mengikuti di dalam hal itu, karena sesungguhnya tidak ada dalil petunjuk yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah kecuali dengan mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah surah Ali Imran ayat 31, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dari sunnah yang dilakukan beliau, dari
perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pekerjaan beliau, walaupun kita tidak bisa untuk mencontoh keseluruhannya, tapi minimal dari hal yang kecil untuk menuju kepada yang besar. Dari hal yang kecil, apa yang bisa kita contoh? Karena jalan cinta itu akan tumbuh, salah satunya mengikuti dari orang yang dicintai, kan gitu. Jadi kalau ada seseorang itu hanya mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak ada gerak-geriknya yang berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad, maka cinta hakiki itu akan letak di mana? Yang namanya cinta hakiki itu pasti akan mengikuti orang yang dia cintai. Masya Allah. Apapun. Saya pernah ketemu orang pakai imamah bertingkat-tingkat. Saya kira dia orang alim. Ya kalau orang alim silakan. Atau mungkin dia menerima suatu yang musalsal. Ya. Seorang itu kan kalau udah melihat menggunakan imamah, oh ini mungkin alim ini. Karena ada khas khusus. Ya. Subhanallah, ya. Sekali saya tanya, antum musalsal di dalam imamah ini dari Habib Umar ya? Dia bilang saya tak pernah ketemu Habib Umar. Atau mungkin dari muridnya. Tidak pernah. Cuma rasa cinta saya yang menyebabkan saya itu suka kalau menggunakan surban mirip beliau. Yang menjadi jawaban itu karena cinta. Saya bukan membahas tentang imamahnya, tapi tentang cintanya. Ya. Ada orang yang mengikuti, Masya Allah, yang viral sekarang, Gus Baha. Gus Baha itu kan kalau kopiah suka nampak rambutnya sedikit tuh. Nah, sekarang musim orang pakai kopiah hitam, rambutnya nampak sedikit. Kenapa? Cinta dengan Gus Baha. Ya. Itu rasa cinta itu, berbagai macam. Kalau seorang itu dengan rasa cintanya. Cara-caranya itu selalu diikuti. Caranya diikuti. Ada lagi Masya Allah, saya temu gurunya kalau sudah memotong rambut itu pasti gundul. Saya ketemu murid-muridnya gundul semua. Kenapa? Ngikut guru. Kenapa bisa? Karena cinta. Seorang itu yang cinta itu pasti mengikuti orang yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, hanya berbicara tentang cinta, apa yang sudah kita ikuti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang kita ikuti dari sunnah beliau, dari keseharian Rasulullah, dari ketawaduan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh sebab itu, kalau sesuatu amalan itu kita niatkan mengikuti Rasulullah, menjadi pahala. Menjadi pahala. Apapun, ya. Antum masuk masjid, masuk dengan kaki kanan. Begitu antum masuk, niat antum dengan kaki kanan itu mengikuti sunnah Rasulullah, dan antum tahu bahwa Rasulullah mengajarkan demikian, udah masuk masjid udah pahala. Ya. Kita itu kadang-kadang lupa niat iktikaf. Ini udah niat iktikaf apa belum? Nah, kan? Tiap masuk masjid itu niat iktikaf supaya dapat pahala. Nawaitul i'tikafa madumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama saya berada di masjid ini karena Allah Ta'ala. I'tikaf itu bukan harus 1 hari, 2 hari. Antum duduk antara maghrib sampai isya itu udah i'tikaf. Cuma biasa lupa, termasuk yang ngomong nih. Pas sudah ngomong, yo, biasa baru teringat.
Kalau di Jawa itu biasa ada masjid tuh di depan itu ditulisnya nawaitul i'tikaf, ditulis. Sehingga begitu orang mau masuk, orang lihat, mengingatkan dia untuk i'tikaf. Biar pahala kita bertambah. Duduknya kita itu bagian daripada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dengan rasa cinta pasti dia akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apapun, ya, semua kebaikan itu akan mengikuti Nabi Muhammad, ya. Segala keburukan yang kita lakukan sadar bahwa itu adalah suatu yang kita buat dengan sendirinya, ya, yang justru akan memasukkan kita kepada suatu hal yang dosa kalau itu buruk, ya. Saya tidak bahas tentang bid'ah. Yang jelas para ulama menjelaskan bid'ah itu dibagi menjadi dua. Imam Syafi'i menjelaskan ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan ada bid'ah hasan huda, ada bid'ah dalalah. Imam Ahmad bagi, kalau ada yang mengatakan bid'ah tak bisa dibagi, ya kayaknya dia lebih alim daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sudah selesai. Ya, karena mereka para ulama mazhab sendiri membagi tentang hal bid'ah ini. Saya tidak bahas ke sininya, tapi membahas bagaimana kita bisa mengikuti, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari af'al aqwal beliau, ya, dari kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka apabila engkau telah mengetahui hal itu, kata ulama, kalau kita udah tahu, telitilah segala hal ahwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teliti. Maka dicarinya, ya. Kita biasa kalau kedatangan ulama besar, kita bukan hanya memandang wajahnya, tapi segala gerak-geriknya menjadikan pelajaran bagi kita, kan gitu. Kita lihat cara duduknya, lihat bagaimana kerendahan hatinya, lihat bagaimana, ya, cara minumnya, itu diperhatikan. Sehingga kalau ada ulama minum tangan kiri itu mulai itu orang mandang terus, ya. Ya kalau orang awam maklum mungkin karena tidak tahu atau karena kebiasaan. Tapi kalau andai kata dari minum saja masih kita tidak mempelajari kebiasaan Nabi Muhammad dengan tangan kanan, ya, itu berarti menjadi suatu hal kebiasaan yang buruk yang kita timbulkan, ya. Walaupun kita tidak macam di Arab sana. Di Arab tuh kalau nengok kita minum tangan kiri langsung ditahan begini, ditahannya, ya, suruhnya tangan kanan, karena memang ada dalam hadis, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, sungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kebiasaan itu terkadang menjadikan suatu keburukan bagi kita. Itu hal yang sepele, yang kita anggap sepele, tapi memperhatikan hal ihwalnya Nabi Muhammad SAW, ya. Perkataan beliau, jangan sampai kita menyimpang dengan meninggalkan adab-adab, meninggalkan mungkin sunnah-sunnah tanpa suatu alasan atau tanpa suatu uzur. Karena dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, itulah asal atau itulah pokok dan itulah dasar dari segala kebaikan, dari segala kebahagiaan. Tidak ada suatu kebaikan yang membawa kita kepada rahmat Allah kecuali itu melewati Nabi Muhammad, apapun kebaikannya, apapun, ya. Orang senyum biasa, biasa, dan senyum itu ketika mandang Abi Thalib senyum biasa. Tapi senyum bisa menjadi suatu pahala. Kita niatkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyum kau kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum.
Niat kita tuh apa yang diikuti Nabi Muhammad SAW, ya, menjadikan suatu kebaikan, ya. Maka apa yang bisa kita ikuti, semua kebaikan itu dari Nabi Muhammad yang mencontohkan. Kalau tidak karena Rasulullah, maka kita tidak kenal dengan kebaikan itu, tidak kenal. Maka kalau andai kata para jamaah sekalian, ada orang yang ingin memisahkan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW, atau mereka bahkan menganggap Rasulullah itu bukan sebagai jalan untuk menyampaikan diri mereka kepada Allah, tinggalkan itu. Tinggalkan. Dalam majelis sama sekali nama Nabi Muhammad itu tidak ada disebutnya. Selama antum duduk, tidak pernah dia nyebut. Ya, ternyata nyeletuk lidahnya, Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa seperti kita, tidak ada perbedaannya. Udah antum kabur dari majelis itu, kabur. Karena bagaimana mungkin kita akan menyampaikan diri kita kepada Allah kalau tidak lewat Nabi Muhammad? Mustahil, ya. Kalau tidak karena Nabi, gimana kita kenal sholat? Ayo gimana? Dalam Quran itu yang ada cuma apa? Berdiri, ruku, sujud, udah. Lalu bacaan-bacaan sholat di mana kita tahu? Gerakan sholat yang kita lakukan setiap hari 5 kali ini, dari mana kita tahu? Itu dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dari Rasulullah. Sampai dulu ketika saya belajar mustalahul hadis, guru saya mengatakan kebutuhan Quran kepada hadis itu lebih banyak, ya. Karena kenapa? Quran itu secara global kerinciannya akan didapati di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Tidak bisa saya tidak gunakan hadis, saya gunakan Quran saja. Baik-baik. Di mana kita mendapatkan penjelasan dalam Quran itu kalau tidak melewati Nabi Muhammad? Sekarang ini ada ajaran Bapak Ibu, ada ajaran yang tidak mau ngambil hadis, cukup Al-Quran saja. Al-Quran itu sudah sempurna. Ya Allah, kalau dia meninggalkan ucapan Nabi Muhammad atau dia tidak menerima hadis, dari mana dia akan mendapatkan rincian yang ada dalam Quran? Ya, contoh saya kasih. Begitu dia baca Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya, ya. Dia pun pas lewat di pohon orang, lihat ada mangga bergantung, dia geram, diambilnya satu butik mangga tu. Saya mau menegakkan syariat, dipotong tangan orang tu, dipotongnya. Kenapa? Karena dia mengikuti Quran dengan tanpa membaca penjelasan di dalam hadis. Dalam hadis itu ada dijelaskan tentang ukuran-ukuran bilangan yang dicuri, ya. Ada. Bukan berarti dia main langsung memaknakan dalam suatu hukum itu dengan dirinya. Dulu awal pertemuan kita sudah jelaskan ucapan Imam Ibnu Abbas ketika ingin memahami di dalam Al-Quran. Di antaranya tidak bisa dipahami kecuali orang yang paham tafsir serta bahasa Arab, ya, di dalamnya. Di situ tidak lepas kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Abdullah bin Mubarak? Barang siapa yang meremeh-remehkan dengan adab, maka dia akan terhalang dari melaksanakan sunnah-sunnah. Yang meremehkan adab ini, barang siapa yang meremeh-remehkan dengan perkara-perkara yang sunnah, maka dia akan terhalang dari melaksanakan kefarduan.
Barang siapa yang meremeh-remehkan dengan perkara-perkara fardu, maka dia akan terhalang dari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ kita memohon kepada Allah agar menganugerahkan kepada kita kesempurnaan dalam mutaba'atun Nabi, dalam mengikuti Rasulullah. Kita memohon kepada Allah selalu, ya. Jadi kalau kita remehkan dalam hal adab, ujungnya pasti sunnah kita remehkan. Kalau sunnah kita remehkan, ujungnya fardu akan kita remehkan, ya, sampai terhalang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga yang dipahami oleh orang ilmu makrifat di mana-mana nih. Kalau dah dengarkan ilmu makrifat, padahal ilmu itulah makrifat, makrifat itulah ilmu. Itu sama. Jadi yang ada itu bukan ilmu makrifat, yang ada itu seharusnya amal makrifat. Bukan ilmu makrifat, amal makrifat. Lah, ilmu dengan makrifat itu sama. Ya, kajian bahasa antum nanya ke ustadz siapa saja yang paham bahasa Arab, pasti dia mengatakan sama. Arafa ya'rifu ma'rifatan, artinya pengetahuan. Alima ya'lamu ilman, artinya apa? Pengetahuan juga. Sama artinya. Jadi kalau dua-duanya ilmu ma'rifat, pengetahuan artinya. Yang ada itu amal ma'rifat. Sehingga ketika seorang tidak paham, dia selalu memahamkan kepada dirinya tentang ilmu ma'rifat, ujungnya ma'rifat hanya sebatas pengetahuan, akan tapi dia tidak mengamalkan apa yang menjadi suatu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong aja dia terus ngomong gimana tentang ini, kalau makrifat ini begini, hakikat ini begini, pokoknya ngomong terus, amalnya tak ada, ngomong aja terus. Ya, kenapa? Ujungnya rusak. Jangan kita cari ilmu makrifah, lakukan dengan amalul makrifah, amal makrifat. Dan itu dijelaskan oleh para ulama kita. Kalau ilmu makrifat, semua ilmu itu adalah makrifat karena sama. Ya. Apakah fikih itu tidak makrifat? Makrifat. Apakah hadis itu tidak makrifat? Makrifat. Apakah tafsir itu tidak makrifat? Makrifat. Semuanya makrifat. Cuma yang untuk seorang salik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal, itulah yang menjadi amalul ma'rifah. Setelah dia mengetahui di dalam suatu amalan atau perjalanan yang dilakukan seorang salik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun mengamalkan, ya, dari apa yang dituntun oleh guru-guru mereka. Ya, tidak bisa belajar tanpa guru, tidak bisa. Ya. Selanjutnya apa kata pengarang? Wa tariqu kulli masyayikh qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assala. Ya. Apa kata beliau? Jalan para masyayikh, ya, yang telah diikat dengan Al-Quran. Ya, ya, paham ya masyayikh? Kalau saya belajar ini berarti guru. Bukan apa takut masyayikh ngapus tadi nyebut masyayikh ya terus Arab masyayikh, bukan. Ini masyayikh ini guru artinya. Guru. Mau jadi syekh siapa pun boleh, anak kecil pun boleh kalau dia alim. Ya. Saya baca dalam kitab Sirajut Talibin tu, walaupun anak kecil kalau dia alim, dia boleh ngambil kedudukan syekh. Indonesia tu ada yang hafal Quran umur 7 tahun tu, Syekh Rashid.
Kita sambut kedatangan Syekh Rashid. Kira orang tua, umur 7 tahun. Boleh tak? Boleh, dia alim. Jadi kalau guru-guru kita nyebutkan jalan masyayikh, itu jalan guru-guru kita. Guru-guru kita, para ulama kita. Ya, secara umumnya. Maka subhanallah, bagian daripada guru-guru kita, para masyayikh kita, ya, mereka itu tidak akan melepaskan untuk, ya, mengikuti dengan Al-Quran dan hadis. Yang keduanya berupa asal, keduanya adalah berupa sumber yang paling utama. Ya. Jadi manakala seseorang itu mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya, itu adalah asal, ya, berbagai kebahagiaan manusia, dan sebab dari manusia itu akan mendapatkan dalam satu kesempurnaan, akan dapatkan suatu ketinggian, manusia itu akan dapat dalam suatu kedudukan, ya, kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan peringatan bahwa jalan para masyayikh, para guru-guru maupun kaum sufi yang walaupun berbilang-bilang, maka dia merupakan cabang dari kitab Allah, dari sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak ada keluar. Orang sufi itu tidak ada keluar daripada yang dilakukan Nabi Muhammad. Tidak ada keluar. Mereka khawatir kalau andai kata mereka melakukan amalan keluar daripada Rasulullah SAW, mereka lebih khawatir. Lebih khawatir. Terkadang rasa tersambungnya pada mahabbah, ya, mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW, yang membuat dia itu gharam. Yang membuat dia itu gharam. Gharam itu mabuk, ya, mabuk agak, ya, tapi mabuknya cinta Nabi Muhammad, gitu, cinta Rasulullah. Dan ini di kalangan sahabat sendiri ada mereka yang gharam. Kalau tidak bertemu dengan Nabi Muhammad dia sakit. Kalau tidak mandang wajah Rasulullah tuh, ya, mereka itu badannya makin kurus. Pokoknya walau sesaat mereka harus mandang Nabi Muhammad SAW. Ya, para ulama kita banyak yang gharam, ya. Di antaranya pengarang Burdah itu, ya, sampai ditulisnya Burdah. Itu kan orang-orang yang gharam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga rasa kerinduan mereka itu luar biasa. Ya, kan ada kasidahnya, mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Itu artinya mughram tuh dia udah mabuk pada kecintaan Nabi Muhammad SAW. Orang yang cintai, sehingga kerinduannya dapat meneteskan air matanya. Dia pun rindu selalu. Dia khawatir kalau andai kata memang tidak bertemu nanti dengan Nabi Muhammad seperti sahabat. Ada seorang sahabat namanya Sauban. Sauban itu sampai dipikirkannya, dia mikir gini, kalau saya masuk surga, Rasulullah masuk surga, pastilah tidak sama surga saya dengan Rasulullah. Pasti Rasulullah ini lebih tinggi. Kalau gitu, saya tidak bertemu lagi dengan Nabi Muhammad. Didatanginya Rasulullah. Didatanginya. Karena dia khawatir, kalau kita sebatas cinta dengan dunia saja, kita tidak mikirkan akhirat, rugi. Kita mikirkan kecintaan dunia saja. Sementara yang kita pikirkan hanya bisa masuk surga, biar paling bawah dah syukur daripada tak ada, Mas Gadi.
Itu kan bagi orang-orang yang mereka tidak tertanam di dalam gharamnya kepada Nabi Muhammad itu. Tapi sahabat ini tidak datang kepada Rasulullah. Rasul, ya Rasul, saya cinta dengan engkau dan saya tidak mau pisah dengan antum ya Rasulullah. Tidak mau pisah. Ya, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Cuma saya terpikir ya Rasul, kalau andai kata nanti dunia saya bisa ketemu dengan engkau, saya bisa duduk bersama engkau, saya bisa berbincang-bincang dengan engkau, ketika sampai masuk ke dalam surga, pastilah surga saya tidak sama dengan engkau ya Rasulullah. Ditanyanya langsung. Rasulullah pun membacakan ayat Allah, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan diberikan kenikmatan. An'amallahu alaihim minan nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang benar siddiq, wasyuhada, bersama orang-orang syahid, was-salihin, bersama orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka yang mengikuti daripada yang disebutkan tadi. Habis itu barulah tenang sahabatnya. Tenang. Sampai di situ mikirnya. Kenapa? Takut bagi dirinya berpisah dengan kekasihnya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan untuk melakukan suatu amal, cinta dulu. Ya. Cinta dulu. Kalau tidak cinta tidak akan bisa. Ya. Ingin melakukan dalam suatu kebaikan Rasulullah, cinta dulu. Cinta itulah yang akan memudah kita dari setiap jalan, ya. Kemudian seorang yang sufi melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beliau berkata di dalam syairnya ini, wa tariqu kulli masyayikh, jalan-jalan para masyayikh, ya, dari kalangan tokoh, para muqarrabin, jalan para waliullah yang mu'tabar, sungguh telah diikuti dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan telah diikuti dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak keluar dari keduanya. Tidak keluar. Antum sekarang mau cari apa saja yang dilakukan oleh mereka yang keluar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar, ya. Maka Imam Abul Qasim An-Nasr Abadi rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan apa? Apa kata Imam Abul Qasim? Beliau mengatakan asal tasawuf itu adalah melazimi kitab Allah dan sunnah Nabi. Itu asal tasawuf. Ada orang tidak paham tasawuf, lucu gini. Kalau memang tasawuf itu ada, pastilah Nabi Muhammad itu sudah mengajarkan tasawuf. Ya Allah. Selalu pikirannya gini nih. Nanti orang jawab lagi, kalaulah ilmu nahu itu, kalaulah ini, ujung-ujungnya dipikir situ. Rasulullah tuh untuk apa belajar tasawuf? Sekarang saya tanya, ilmu apa yang diajarkan Nabi Muhammad dengan sahabat? Saya tanya, ilmu apa? Pernah ada Rasulullah ngajarkan fikih? Buka majelis macam kita, sahabat, yuk kita belajar fikih yuk. Ada enggak? Carilah. Mana ada? Ya, pernah ada Rasulullah, sahabat, yuk kita belajar hadis yuk. Duduk belajar hadis. Pernah enggak? Mana ada. Mereka para sahabat itu mengambil ilmu dari langsung kepada wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ada af'al, ada aqwal, ada takrir. Disitulah ada ucapan Nabi diperhatikan. Adapun ibadah fikih,
kalau misal di dalam solat tidak ada satu pun hadis Rasulullah bilang, kalau antum mau solat, angkat tangannya begini, kemudian begini, sujudnya begini. Carilah hadisnya. Cari. Yang ada adalah fi'liyah. Dilihat para sahabat Nabi itu. Sahabat tuh melihat Rasulullah, barulah keluar hadis, adapun Rasulullah begini, adapun Rasulullah begini. Itu keluar hadis. Tentang ibadah ini langsung ditunjukkan Rasulullah dengan fi'liyah, contoh langsung. Ya. Tidak ada belajar. Para sahabat lihat, oh Rasulullah gini. Ya. Oh, ternyata Rasulullah mengangkatkan tangannya begini. Maka kita dirangkumlah oleh para ulama usul tentang pemahaman secara usulnya, secara furu'nya. Sehingga tidak jadi berkelahi. Usulnya solat maghrib 3 rakaat. Usul. Kalau ada orang solat maghrib 5 rakaat, tinggal dikepit. Ya. Kalau orang solat maghrib 2 rakaat, tinggal ditarik. Usulnya 3 rakaat. Lalu masalah gerakan Nabi akan menjadi sesuatu yang furu'. Furu' itu tidak perlu diperdebatkan. Sehingga di dalam dalil pun ada dalil qat'i, ada dalil dhanni. Ya. Masalah furu'iyah itu. Kalau sudah masalah furu'iyah itu pasti beda para jamaah sekalian. Pasti beda. Oh, saya membaca hadis, ya. Membaca hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan cabang telinganya. Ini juga ada hadis dari Malik bin Huwairis. Ada hadisnya. Oh, Rasulullah mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Juga ada. Udahlah, jangan ribut. Yang mau begini silakan, yang mau begini juga silakan. Selesai. Karena ini masalah furu'iyah. Untuk apa kita ributkan? Gara-gara baca kitab sifat-sifat solat Nabi karangan Syekh Nasiruddin Albani. Inilah yang paling benar, yang lain salah semua. Ini nih masalah nih. Merasa benar bukan mencari kebenaran. Ya. Udah, yang mau gini silakan, yang mau gini silakan. Ya. Ada orang yang malas bilang, nah gini ada dah. Ini mana tak ada dalil mas kali ini. Tapi boleh. Ini bukan menjadi usul bah. Boleh, silakan. Ya. Mau gini silakan, cuma jangan berlebihan. Jangan ditegakkan begini, lo mau ditarik lagi begini. Ya untuk apa? Tidak ada Rasulullah itu didorong, ditarik begitu, tidak ada. Cuma dalam hadis itu sejajar dengan bahu, udahlah. Sejajar dengan bahu. Ya. Rasulullah turun, apalagi meletakkan tangan di dada, ada hadisnya. Ada. Tapi di dada, bukan di atas dada. Ya. Ini dada ada di atas begini. Karena di dalam hadis itu Rasulullah meletaknya di atas dada. Karena dia membaca bahasa Indonesia. Padahal kalau dalam bahasa Arabnya ala sodrihi. Ala sodrihi itu nempel di dada. Ini ada hadisnya. Ya. Imam Syafi'i mengambil antara pusat dengan dada, tengah-tengah. Masuk juga. Saya lebih enak begini. Karena tangan saya tak jatuh-jatuh, ditahan perut. Ya. Ini Masya Allah. Udah masalah ini. Imam Malik itu, walagi ini tidak ada Imam Malik. Antum kalau ke Madinah kan banyak pengikut Imam Malik tuh. Karena imam yang asli Madinah tuh Imam Malik. Ya. Imam Malik tuh, Allahu Akbar, lurus begini. Dia ada begini-gini, langsung begini. Saya ketemu di Madinah itu. Saya mikir nih Syiah ke apa? Enggak, rupanya dia mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik.
Saya baca Imam Malik, oh Imam Malik meluruskan tangannya. Ngapa masalah furu'iyah kita ributkan? Oh nurunkan kaki lutut, mau tangan dulu ke, mau lutut dulu ke, serah, asal jangan kepala ya dulu, penjol, ya kan? Udah serah. Kalau udah tua, nak mampu, saya kalau kaki saya kram biasa tuh, saya dulukkan tangan, baru saya lutut. Tapi kalau saya dalam keadaan sehat, saya dulukkan lutut, baru tangan, ya. Saya lebih mengutamakan lutut daripada tangan. Karena kekuatan hadis itu dahulukan lutut baru tangan. Ya. Hadis yang kuat itu dari Wail bin Hujar. Wail bin Hujar, Rasulullah itu sujud mendahulukan lutut beliau baru tangan. Adapun hadis dari Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah yang diambil oleh Syekh Nasruddin Albani itu dalam kitabnya itu, coba buka dalam kitab Ibanatul Ahkam ketika membahas tentang hadis ini, ya. Apa hadisnya itu? Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau sujud seorang di antara kalian jangan seperti onta. Maka hendaklah mendahulukan tangan baru lutut dulu. Berarti yang lutut itu dibilang onta. Kalau di dalam kitab Ibadatul Ahkam saya baca di situ, inna hadzal hadis maqlubun, bahwa hadis dari Abu Hurairah itu terbalik. Unta ketika turun bukan mendahulukan lutut, tangan dulu baru lutut unta turun. Kalau tidak percaya, pokok bapak ibu nanti kalau pergi ke sana khusus untuk nengok unta. Jadi begitu balik unta ya hikmah. Ya, unta itu ketika turun gitu dalam kitab Ibanatul Ahkam. Ini kan suatu hal yang tidak menjadikan masalah, tapi gara-gara ada orang cari masalah, jadi masalah lah dia. Ya kan? Kita tidak dalam hal ini. Lalu bagaimana dengan apa lagi? Semuanya ada di dalam hadisnya. Antum mau buka apa saja? Sebut. Zikir keras ada. Zikir keras. Saya malah bilang masjid-masjid, surau-surau, zikirnya semua dikeraskan. Dikeraskan. Kenapa? Nanti khawatir anak cucu kita tak ada apal zikir lagi dah. Ya. Saya ngaku, saya apal zikir bukan ngapal. Karena sering dulu dengar di Masjid Al-Mu'minun, Abah saya baca, Pak Haji Saleh jadi imam baca, ya dengar terus ni jadi apal lah dia. Mana pernah kita ngapal? Karena dengar. Kalau semuanya main diam ya, masa depan kita banyak anak tak hafal. Banyak tak hafal. Ya. Oh saya bukan seperti itu. Saya ni masalahnya karena tidak ada pelaksanaan Nabi tentang zikir keras, maka saya tidak mau melakukan. Saya hanya mau melakukan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Saya Bapak Ibu heran, Sahih Bukhari yang cetakan baru nih, yang bahasa Indonesianya nih, hadis ini nih hilang. Hadis tentang zikir keras nih hilang. Entah siapa yang ngapus itu. Yang cetakan lama tuh ada, yang bahasa Indonesia. Tapi yang pakai bahasa Arab tak bisa dihapusnya masih ada. Ada zikir keras. Kalau sholat Jumat sama saya di Masjid Mujahidin, saya zikirnya keras nak? Keras. Nanti jadwal saya 24 November. Saya Jumat di Masjid Raya Mujahidin. Cobalah dengar. Setelah sholat saya keras ke tidak? Saya keras kan? Habis itu saya duduk, ada nak nyalahkan. Tak ada, sampai balik aman ya. Ya. Karena kenapa? Masalah ini jangan diributkan. Yang mau zikir pelan silakan. Yang mau zikir keras silakan. Yang tak mau berzikir pun silakan. Dah selesai. Siapa bilang zikir keras itu tidak ada dalam hadis itu? Siapa bilang? Coba antum buka, saya tunjukkan. Ada saya baca dalam Sahih Bukhari itu, bab zikir setelah solat, halaman 213, barisnya baris ke-7. Ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari.
Imam Bukhari menerima dari Ishaq bin Nasar, Ishaq bin Nasar menerima dari Abdul Razak, Abdul Razak menerima dari Ibnu Jurayh, Ibnu Jurayh menerima dari Abu Ma'bad, Abu Ma'bad menerima dari Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas yang langsung menyaksikan Rasulullah zikir keras. Ada dalam Sahih Bukhari itu, ya. Maka jangan ribut masalah itu. Sahabat itu cuma lihat Rasulullah, ya Pak, terjadilah perbedaan. Demikian pula tasawuf. Kalau andai kata tasawuf itu ada zaman Nabi Muhammad, pastilah mereka bersahabat itu bertasawuf. Tasawufnya sahabat itu bukan belajar, tasawufnya mereka itu praktek. Jalan Rasulullah itu jalan tasawuf, praktek. Kan kita udah belajar sebelumnya, inna tasawufa kullahu al adab. Sesungguhnya tasawuf itu semuanya adalah adab. Sekarang Rasulullah itu seorang yang dipuji oleh Allah dengan adab yang begitu luar biasa. Tasawuf dan Nabi Muhammad, tasawuf. Maka bukan belajar, tetapi praktik beliau itulah yang dinamakan dengan tasawuf. Kita jangan kesempit dalam pemahaman kita sehingga kita menyalahkan orang lain dalam hal ini, ya. Padahal Imam Ibnul Jauzi sendiri beliau menjelaskan tentang apa tasawuf itu. Jalan-jalan beliau itu banyak, ya. Saya ada kitab beliau itu apa membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ beliau mengatakan jalannya seorang hamba akan sampai kepada Allah dari segala hal apapun ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau ambil di situ. Muhasabahnya ada, zuhudnya ada, apalagi muraqabahnya ada, ya. Dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, ya. Maka di sini para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah, kata Abul Qasim An-Nasr Al-Abadi, ya. Asal tasawuf itu adalah melazimi kitab Allah, melakukan sunnah Rasulullah, meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah, mengagungkan kehormatan para masyayikh, ya, melazimkan wirid-wirid, meninggalkan mengambil rukhsah, suatu keringanan yang diberikan pun dia tidak mau. Kalau orang bertasawuf itu, ya, mereka tidak mengambil secara takwil, ya. Itu kata beliau. Kemudian Imam Abul Hasan An-Nuri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, siapa yang engkau lihat mengaku sampai kepada satu keadaan sisi Allah yang mengeluarkan dia dari batas ilmu syara', maka janganlah engkau mendekat kepadanya. Kalau ada orang bilang saya ini sudah sampai, maka sholat bagi saya tidak perlu, tinggalkan. Ini sudah dikatakan oleh Imam Abul Hasan An-Nuri, dan ini ulama-ulama besar semua. Para ulama besar yang mereka adalah seorang salik yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk Qutbul Aqtab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga mengatakan sesuatu tentang hal tasawuf, ya. Bagaimana tentang perkataan beliau dan para ulama yang lainnya, ini belum selesai dalam penjelasannya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan para jamaah setelah salat Isya, ya,